A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please. Pemirsa Ayu TV yang baik hati dan tidak sombong, semoga kita semua sehat dan banyak uangnya. Amin. Tahukah kalian mengapa Presiden Amerika Donald Trump memuji Pak Prabowo? Karena Trump tahu Board of Peace adalah gagasan, ide dari Prabowo yang diwujudkan oleh Trump. Pak Prabowo punya gagasan solusi dua negara, Palestina dan Israel hidup berdampingan, aman dan damai. Bagaimana caranya agar Palestina bisa aman dan damai? Caranya adalah penarikan pasukan Israel dan perlucutan senjata Hamas. Inilah gagasan Pak Prabowo yang sebenarnya dipuji Trump dengan berdirinya Board of Peace yang akan bekerja untuk perdamaian di Gaza dan Palestina, untuk perdamaian dunia, justru mendapatkan cibiran nyinyir di dalam negeri. Jika Trump saja memuji, seorang guru besar hukum internasional bergelar profesor malah menganggap presiden bodoh, katanya kita melanggar hukum. Aneh, padahal konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mewajibkan Indonesia berperan aktif untuk perdamaian dunia. Board of Peace juga dibentuk berlandaskan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2803. Jelas semuanya ada dasar hukumnya. Lalu ada mantan wakil menteri luar negeri yang menganggap Indonesia bersekutu dan jadi kaki tangannya Amerika Serikat. Ini adalah pernyataan aneh, karena anggota Board of Peace terdiri dari banyak negara, dan Indonesia menganut politik bebas aktif. Sama halnya ketika Indonesia menjadi anggota BRICS, badan yang dibentuk Rusia untuk perdagangan dunia. Politik bebas aktif Indonesia bisa bekerja sama dengan siapapun, Rusia, Cina, atau Amerika Serikat. Ada mantan duta besar Indonesia untuk Tunisia malah mempertanyakan hal teknis, penempatan pasukan perdamaian Indonesia akan ditaruh di mana? Lucu, bukankah penempatan pasukan pastinya akan diatur, dan sudah dipastikan tentara Indonesia akan bertugas di wilayah Rafah. Ada pula seorang ustadz yang mempertanyakan kenapa Indonesia bekerja sama dengan penjahat perang, sebagaimana tugas seorang ustadz harus memberikan nasihat kepada penjahat, pemabuk, penjudi. Maka apa salahnya jika Prabowo memberikan nasihat yang baik untuk solusi Palestina? Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim harus menjadi contoh Islam yang rahmatan lil alamin. Banyak negara Islam menjadi anggota Board of Peace seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Maroko sampai Mesir. Gaza dan Palestina sejatinya adalah masalah kemanusiaan, dan kemanusiaan di atas segalanya. Sayangnya, sejumlah pernyataan dan kritik seperti bukan disampaikan oleh tokoh intelektual yang seharusnya detail dalam analisa dengan data dan fakta. Indonesia sudah ditunjuk sebagai wakil Komandan International Stabilization Force, ISF, Pasukan Stabilitas Internasional. Indonesia akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian dunia. Menurut sumber intelijen, pasukan Indonesia akan bertugas menggantikan pasukan Israel yang bertugas di Rafah. Indonesia kabarnya akan menempatkan pasukannya di sepanjang tepi barat dan jalur Gaza. Misi utama pasukan Indonesia adalah pengamanan pembangunan awal Rafah. Ini berarti pasukan Israel akan ditarik dari Gaza. Rencananya mulai akhir tahun ini, sebuah langkah besar perdamaian Gaza. Selain Indonesia, negara lain yang mengirimkan pasukannya, Maroko, Albania, Kazakhstan, Kosovo. Jika pasukan Israel nantinya ditarik dari Gaza, lalu bagaimana dengan Hamas proksi Iran? Presiden Trump sudah mengingatkan Hamas agar bersedia menyerahkan senjatanya sesuai kesepakatan awal. Jika tidak, maka Trump mengancam akan menyerang Iran. Hamas selama ini menyerang Israel, tapi menggunakan warga Gaza sebagai tameng hidup. Hamas kelompok proksi Iran yang selalu memanfaatkan bantuan internasional di tengah kehancuran Gaza. Sementara pemimpinnya hidup mewah di apartemen di Qatar. Palestina sejauh ini menyambut baik kehadiran Indonesia di Gaza. Meski tidak secara langsung masuk Board of Peace, Palestina berharap penyelesaian konflik Israel lawan Hamas menjadi langkah awal Palestina yang aman, damai dan merdeka secara berdaulat. Board of Peace tentu tidak mudah, tapi Indonesia akan selalu berkomitmen terhadap setiap upaya perdamaian Palestina. Prabowo membuktikan Indonesia mengambil langkah berani, langkah nyata, untuk kemerdekaan rakyat Palestina. How can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked?